Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nathanael Santoso. Pada video ini, saya ingin sedikit membahas tentang sebuah teknik penyerangan yang ada pada cybersecurity. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Sekarang kita akan membahas sebuah teknik penyerangan cybersecurity, yaitu Zero Day Exploit. Apa itu Zero Day Exploit? Zero Day Exploit adalah serangan cyber yang memanfaatkan kerentanan dalam perangkat lunak atau sistem yang belum diketahui oleh vendor ataupun publik dan belum memiliki patch atau perbaikan yang tersedia. Mengapa disebut Zero Day? Disebut Zero Day karena pengembang memiliki 0 hari untuk memperbaikinya setelah ditemukan. Artinya, serangan bisa dilakukan sebelum siapapun tahu ada masalah. Ciri-ciri utamanya. Ciri utama yang satu, belum ada patch resmi dari vendor. Yang dua, belum terdeteksi sistem keamanan tradisional. Yang ketiga, biasanya digunakan untuk target yang bernilai tinggi. Contohnya, seperti pemerintah, militer, infrastruktur, maupun korporasi besar. Yang keempat, kompleks dan langka. Sering menjadi bagian dari Advanced Persistent Threats, yaitu APT. Yang kelima, dijual di pasar gelap atau dark web dengan harga tinggi karena sulit dideteksi dan sangat efektif. Kita lanjut ke alur serangan Zero Day Exploit. Tahapan alur serangan yang pertama yaitu penemuan kerentanan. Pada tahap ini, seseorang menemukan sebuah kelemahan pada perangkat lunak atau firmware. Misalnya, cara program memproses file atau input yang salah sehingga memungkinkan perilaku yang tidak wajar. Orang yang menemukan bisa saja peneliti baik maupun penyerang jahat. Karena vendor belum tahu tentang celah ini, belum ada perbaikan. Itu membuat celah ini sangat berharga bagi penyerang. Lalu tahap yang kedua, pengembangan exploit. Setelah menemukan celah, penyerang akan merancang cara praktis untuk memanfaatkannya. Menguji berbagai input, membuat payload atau kode jahat yang bisa dijalankan, dan memastikan exploit bekerja pada versi perangkat lunak yang mereka incar. Tahap ini sering dilakukan di lingkungan terisolasi sampai exploit cukup stabil. Yang ketiga, ada persiapan dan pemilihan vektor. Penyerang memilih cara terbaik untuk mengirim exploit ke korban. Cara umum termasuk email phishing dengan lampiran berbahaya, situs web yang terinfeksi drive-by, update palsu dari vendor, atau media penyimpanan yang terkontaminasi. Mereka menyiapkan social engineering, yaitu pesan yang meyakinkan untuk meningkatkan kemungkinan korban membuka atau menjalankan file. Tahap yang keempat, ada pengiriman dan pemicu. Exploit dikirimkan ke target dan membutuhkan tindakan korban atau kondisi tertentu agar terpanggil. Misalnya, korban membuka dokumen, aplikasi, memproses file yang disusupi, atau server menerima request khusus. Biasanya, tindakan korban terlihat normal sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Yang kelima, eksekusi exploit. Saat kondisi terpenuhi, exploit menjalankan kodenya. Bisa memberi penyerang kemampuan menjalankan perintah, membaca atau menulis memori, atau memanggil fungsi sistem yang seharusnya tidak diizinkan. Karena bekerja di level rendah, exploit dapat melewati deteksi signatur tradisional. Tahap yang ke-6, ada eskalasi hak akses. Dengan akses awal yang terbatas, penyerang berusaha menaikkan level hak mereka dari user biasa ke administrator atau root. Mereka bisa menggunakan konfigurasi lemah, kredensial tersimpan, atau celah lain untuk mendapatkan kontrol penuh sistem. Tahap yang ke-7, ada persistensi. Setelah memiliki akses lebih besar, penyerang menanamkan cara agar dapat kembali. Misalnya, menambahkan servis otomatis, membuat akun tersembunyi, atau mengubah startup. Persistensi memastikan penyerang tidak kehilangan akses walau sistem direstart atau langkah pembersihan dilakukan. Lanjut yang tahap ke-8, pergerakan lateral. Penyerang yang sudah bertahan di satu mesin akan mencari cara pindah ke mesin lain di dalam jaringan untuk menemukan server, database, atau akun yang bernilai. Mereka sering menggunakan kredensial yang dicuri atau fitur administratif yang tersedia. Yang ke-9, ada eksfiltrasi data atau aksi akhir. Ketika target ditemukan, penyerang melakukan tujuan akhir, mencuri data, mengirimkan informasi keluar jaringan, atau merusak
atau mengenkripsi file ransomware. Eksploitasi sering disamarkan dengan kompresi atau enkripsi dan menggunakan koneksi yang tampak biasa. Lanjut, tahap terakhir yaitu menutupi jejak. Untuk menghindari deteksi forensik, penyerang menghapus atau mengubah log, mengubah timestamp file, atau mengubah saluran terenkripsi agar aktivitas mereka sulit dilacak. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh kasus serangan Zero Day. Nah, di sini kita akan membahas sebuah kasus yaitu Stuxnet di tahun 2010. Stuxnet adalah sebuah worm malware canggih yang ditemukan pada tahun 2010. Didesain khusus untuk menyerang sistem industri SCADA, memiliki perusahaan Iran yang mengelola fasilitas pengayaan uranium di Natanz, yaitu di Iran. Yang membuat Stuxnet luar biasa adalah ia menggunakan beberapa zero-day exploit secara bersamaan, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Targetnya bukan komputer biasa, tapi mesin fisik, yaitu centrifuge yang digunakan untuk memproses uranium. Tujuan utama Stuxnet ini adalah mengganggu proses pengayaan uranium Iran tanpa ketahuan. Alih-alih menghancurkan sistem langsung, malware ini membuat centrifuge berputar di luar batas normal secara perlahan, menyebabkan kerusakan mekanik bertahap sambil menampilkan data sensor palsu ke operator agar mereka tidak menyadari adanya gangguan. Dengan kata lain, Stuxnet dirancang untuk menipu dan merusak secara diam-diam. Dampak serangan dari Stuxnet ini adalah sekitar 1.000 sampai 5.000 centrifuge di fasilitas Natanz rusak. Iran membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan operasi penuh. Dan dunia pun menyadari bahwa malware dapat menyebabkan kerusakan fisik nyata, bukan sekedar mencuri data. Stuxnet menjadi titik awal cyberwarfare modern, yaitu perang digital antar negara. Lanjut, mengapa Zero Day sulit dideteksi, dan bagaimana cara mencegahnya? Zero Day sulit dideteksi karena antivirus berbasis signature tidak mengenali pola baru. Serangan sering disamarkan dalam file dokumen atau komunikasi biasa. Log sistem tampak normal karena exploit bekerja di level rendah, yaitu kernel driver. Exploit biasa menggunakan enkripsi atau obfuscation untuk menyembunyikan perilaku. Lantas, apa solusi untuk mencegah Zero Day? Zero Day exploit dapat dicegah dengan pencegahan proaktif, yaitu patch management cepat dan konsisten. Pastikan semua software diperbarui secara otomatis, dan gunakan sistem manajemen patch terpusat WSUS, Intune, atau Tosain. Yang kedua, ada network segmentation. Pisahkan jaringan penting seperti server, sistem keuangan, atau SCADA dari jaringan publik agar serangan tidak meluas. Yang ketiga, ada prinsip least privilege. Batasi hak pengguna hanya pada yang diperlukan. Dan nonaktifkan akun administrasi umum. Yang keempat, gunakan EDR atau XDR. Endpoint Detection dan Response EDR mampu mendeteksi perilaku mencurigakan behavior based, bukan sekedar signature. Yang kelima, ada sandboxing dan virtualization. Jalankan aplikasi yang berisiko tinggi di lingkungan terisolasi sandbox. Browser modern sudah punya sandbox built-in untuk mengurangi risiko. Dan yang keenam, ada zero trust arsitektur. Jangan percaya terhadap perangkat atau user internal. Selalu autentikasi dan verifikasi setiap koneksi antar komponen. Lalu kita masuk ke deteksi dini dan respon. Yang pertama, ada threat intelligence. Gunakan layanan intelijen ancaman untuk memantau exploit baru dan menyesuaikan kebijakan keamanan. Yang kedua, monitoring log dan SIEM. Analisis log sistem, event Windows firewall dan endpoint untuk pola abnormal. Yang ketiga, ada intrusion detection atau prevention system. Beberapa IDS modern dapat mendeteksi anomali traffic, walaupun belum tahu exploit dan spesifikasinya. Dan yang keempat, ada incident response plan. Siapkan tim dan prosedur tanggap insiden
isolasi, forensik, pemulihan, dan pelaporan. Kita masuk ke strategi reaktif. Yang pertama ada virtual patching. Jika patch resmi belum tersedia, gunakan Web Application Firewall atau WAF atau IPS untuk membuka blok pola serangan yang diketahui. Yang kedua ada backup dan disaster recovery. Backup rutin offline memastikan data aman walau sedang dieksploitasi. Yang ketiga, kerjasama vendor dan bug bounty. Dorong peneliti keamanan untuk melaporkan kerentanan dengan program, responsible disclosure, bukan menjualnya ke pihak jahat. Dan yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Zero day exploit adalah ancaman yang berbahaya karena sifatnya tak terdeteksi dan belum ada penanggulangannya saat awal muncul. Namun, dengan menerapkan pertahanan berlapis, defense in depth, deteksi berbasis perilaku budaya, dan budaya keamanan proaktif, dampaknya bisa diminimalkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Terima kasih telah melihat video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan see you!